Selamat siang, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Akuntansi, Prodi D3. Perkenalkan, nama saya Weling Refriana Blegur dengan NIM 25237510024 bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Tasya Taga dengan NIM 2523751021. Saat ini video yang kami buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester dari dosen dengan mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, dan judul yang kami pilih adalah waspada pinjaman online. Pinjaman online adalah layanan pinjaman uang yang tidak terdaftar, tidak diawasi, dan tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Pada dasarnya, pinjaman online hadir sebagai alternatif pendanaan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. Proses yang cepat, syarat yang mudah, dan akses yang bisa dilakukan langsung dari ponsel menjadi daya tarik utama dari layanan ini. Kemunculnya fenomena pinjaman online ilegal. Kemudahan teknologi ini sayangnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan sepihak secara melawan hukum. Muncullah entitas pinjaman online ilegal, yaitu aplikasi atau situs penyedia pinjaman uang yang beroperasi tanpa izin resmi, tidak terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan tidak tunduk pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pinjaman ilegal mengeksploitasi kebutuhan mendesak atau kurangnya literasi keuangan masyarakat. Mereka menjebak korban dengan proses pencairan yang instan, namun di balik itu terdapat skema penipuan, pemerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia melalui penyalahgunaan data pribadi. Yang berikut ada ciri-ciri dan modus operandi pinjaman online ilegal. Untuk membentengi diri dari jebakan pinjol ilegal, masyarakat harus mampu mengenali karakteristik dasar dan modus operandi yang sering mereka gunakan. Berikut karakteristik utama pinjaman ilegal. Tidak terdaftar dan berizin dari OJK. Ini adalah indikator paling valid. Pinjol ilegal sengaja menghadiri regulasi agar bebas menentukan aturan mereka sendiri. Penawaran melalui jalur pribadi atau spamming. Mereka sering menyebarkan iklan atau tautan aplikasi melalui SMS atau pesan WhatsApp menggunakan nomor acak. Lembaga keuangan resmi dilarang keras menawarkan produk melalui saluran komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Transparansi biaya yang sangat rendah. Informasi mengenal suku bunga, denda keterlambatan, dan biaya administrasi sengaja dibuat kabur atau tidak dijelaskan di awal kontrak elektronik. Biasanya lokasi kantor dan identitas pengelola tersembunyi. Mereka tidak memiliki alamat kantor fisik yang jelas, tidak memiliki situs web resmi berdomain aman, dan tidak menyediakan layanan konsumen yang dapat divalidasi. Aplikasi meminta akses data berlebihan. Saat diinstal, aplikasi pinjol ilegal akan meminta izin untuk mengakses seluruh data dalam ponsel, termasuk kontak, galeri foto atau video, log panggilan, SMS, hingga di lokasi GPS secara terus-menerus. Yang kedua yaitu modus operandi yang sering digunakan. Yang pertama, transfer sepihak. Contohnya, dana tiba-tiba masuk ke rekening korban tanpa adanya pengajuan, kemudian korban ditagih dengan bunga sangat tinggi. Yang kedua, rebranding atau ganti nama. Contohnya, ketika satu aplikasi diblokir pemerintah, mereka langsung membuat aplikasi baru dengan nama berbeda, namun sistem yang sama. Yang ketiga, jebakan gali lubang tutup lubang. Contohnya, ketika korban kesulitan membayar, pelaku akan menawarkan aplikasi pinjol ilegal lain atau yang masih satu grup untuk melunasi utang awal. Berikut ada dampak, bahaya, dan estimasi perhitungan. Yang pertama, dampak finansial dan matematika utang ilegal. Berbeda dengan pinjol ilegal yang dibatasi oleh aturan stek pasti atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, ada AFK
batas maksimal bunga harian, pinjol ilegal menerapkan sistem bunga kumulatif yang rendah. Sebagai contoh perbandingan skema matematisnya, pinjol resmi atau legal memiliki batas maksimal bunga dan biaya administrasi total yang transparan, serta total pengembalian atau termasuk denda. Tidak boleh membeli 100% dari nilai pinjam pokok. Yang kedua, ada pinjol ilegal. Menerapkan bunga harian yang sangat tinggi, misalnya 2% hingga 5% per hari. Ditambah potongan biaya administrasi di awal yang sangat besar, bisa mencapai 30% sampai 40% dari nominal yang diajukan. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan psikolog atau cyberbullying. Bahaya terbesar dari pinjol online bukan terletak pada kerugian materi, melainkan pada serangan psikologis penagihannya. Bentuk intimidasi sosial, kontak teror, menghubungi seluruh daftar kontak di HP korban, keluarga, guru, teman, atau atasan kerja untuk menginfokan bahwa korban memiliki utang. Yang kedua, pencemaran nama baik, membuat grup WA khusus yang berisi kontak-kontak korban, lalu menyebarkan foto KTP korban dengan narasi sebagai penipu atau buronan. Yang ketiga, manipulasi digital, mengedit foto wajah korban dari galeri ponsel ke dalam konten yang tidak senonoh atau melanggar susila demi memeras korban agar mereka segera membayar. Yang berikut ada strategi pencegahan dan proteksi diri. Yang pertama, prinsip langkah preventif. Langkah terbaik dalam menghadapi pinjol ilegal adalah dengan tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Berikut ada protokol proteksi diri yang harus diterapkan. Yang pertama, jangan klik link tersebut yang datang di SMS atau di WhatsApp nomor asing. Yang kedua, jangan unduh aplikasi pinjol yang tidak ada di Play Store resmi. Yang ketiga, jangan berikan izin akses kontak dan galeri pada aplikasi. Yang keempat, jangan bagikan foto KTP, tambah atau foto selfie kepada pihak yang tidak dikenal. Yang kedua, memahami pembatasan akses aplikasi atau aturan kamil. Masyarakat harus cerdas dalam membaca permission atau izin akses aplikasi di ponsel mereka. Otoritas jasa keuangan telah menetapkan aturan ketat bahwa penyelenggara fintech lending yang legal hanya diizinkan mengakses 3 fitur aturan pada ponsel pengguna yang resmi dan canggih. Yang pertama yaitu kamera. Kamera digunakan untuk proses verifikasi wajah saat mendaftar. Yang kedua, mikrofon. Mikrofon dilakukan untuk komunikasi suara atau kecocokan audio verifikasi. Yang ketiga, lokasi. Lokasi digunakan untuk memastikan keberadaan pengguna berada di wilayah
fundamental, dan tidak ada perlindungan hukum. Hindari sepenuhnya jika butuh pinjaman, pilih yang sudah terdaftar dan diawasi OJK. Jika sudah terlanjur, laporkan ke pihak berwenang. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.